Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita sudah masuk ke surat Al-Asr. Ada Al-Hasr, ada Al-Asr ya. Kalau Al-Hasr surat ke-59 nanti ketemu Al-Hasr. Ini Al-Asr pakai ain. Artinya demi waktu, yaitu waktu asar. Ya, waktu asar ini kadang-kadang ini adalah menjadi sholat yang berat kita lakukan. Sama kayak subuh. Kalau subuh berat karena kita sedang istirahat. Kalau asar biasanya kita berat sedang asik-asiknya bekerja. Kalau duhur masih enteng karena pas waktu istirahat jam makan siang. Tapi kadang-kadang ada juga yang duhurnya bablas, makan siangnya kelamaan. Nah, kalau asar ini waktunya mau istirahat bukan jam istirahat ya. Mau makan bukan waktunya makan. Waktunya waktu dekat mau pulang. Kalau kita mau kerja biasanya kan pulang jam 5. Itu asar 3:30 nanggung. Ntar aja sekalian kalau kerja udah beres sekalian pulang. Jadi asar ini waktu yang memang berat. Kalau dilaksanakan jam 5 masih masih bisa, ya, cuma di akhir waktu. Jam 5. Nah, kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin afdalu, amal apa yang dikerjakan lebih afdal? Rasulullah menjawab, as-sholatu alal waqtiha, sholat pada waktunya. Makanya dulu saya pernah diajarin sama orang tua, sholat mah jangan rajin-rajin, begitu. Sholat jangan rajin-rajin, kata orang tua saya. Mau sholat jangan rajin-rajin, Lah iya, sewaktu-waktu aja. Emang lu mau sholat mulu? Johor gitu ya. Kalau lu mau sholat mulu, sampai mau ngasih makan lu. Kalau lu udah punya anak, punya bini, sampai mau ngasih makan anak bini lu kalau sholat mulu. Iya. Emang kalau lu minta langsung turun emas 1 karung. Orang Betawi ya, ngajarinnya begitu. Sholat sewaktu-waktu aja, jangan sering-sering. Waktunya johor, sholat johor dulu gitu. Waktunya asar, sholat asar. Waktunya maghrib, sholat maghrib. Waktunya isya, sholat isya. Waktunya subuh, bangun sholat subuh. Jadi sewaktu-waktu aja, pas waktu-waktunya. Jangan sholat dulu. Nah, ya, lebih afdolnya itulah sholat pada waktunya. Ya. Sholat itu waktunya bukan kita yang bikin. Jadi jangan kreativitas kita sendiri. Ya. Ini kadang-kadang sholat kita yang ngatur. Baru azan, tanggung. Qomat, baru qomat, ntar aja dulu. Ya. Itu terutama asar tuh. Yang dagang udah mau tutup, dari kalian dah ya, dari pasar gitu pulang. Ya. Yang lagi mancing apa gitu. 14 kadang-kadang. Padahal sholat itu jangan sewaktu-waktu kita yang bikin. Sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang nunggu komat masih lama nungguinnya. Gitu. Kecuali memang kita sedang melakukan sesuatu kewajiban lain. Seperti kita sedang thalabul ilmi, itu kan wajib. Ya. Ini sudah azan, tanggung pembahasannya. Kita selesaikan pembahasannya, selesai pembahasannya itu baru kita sholat. Itu kita
Bukan berarti mengulur-ngulur waktu sholat, tidak, tapi kita sedang melaksanakan kewajiban yang lain. Gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampaikan di dalam Al-Quran surah yang keempat. Kalau di ibu-ibu Darul Mutakin Pak pengajian itu saya suruh apalin nama-nama suratnya. Biarin dah orang-orang ngapalin ayatnya gitu ya. Kita nama-nama suratnya dan nomornya. Alhamdulillah ada 2-3 orang ibu-ibu yang sudah hafal sampai 100 surah. Dari mulai 100 dari mulai 1 sampai 100. Lanjutkan, tanggung 14 lagi. Lanjutin. Sekarang sedang melanjutkan. Jadi kalau saya ngisi di Darul Mutakin, ibu-ibu itu setiap Sabtu pertama. Ya, Sabtu pertama itu saya di ibu-ibu. Kemarin berarti. Kemarin, ya. Kemarin. Dari Kobak ada perwakilan nih, istrinya Pak Tatang, sama tidak Bu Yanti, Perwakilan Masih ada sama perwakilan. istrinya Bang Hasan, ibu itu yang dari perwakilan Kobak. Nah itu saya suruh hafalkan nama-nama surah dalam Al-Quran dan nomornya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa. Nah dalam Quran surah yang keempat, surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah Allah tetapkan waktunya. Jadi sholat itu sudah Allah yang menetapkan waktunya, ya. Bukan kreativitas kita sendiri. Gitu. Sebenarnya sholat dari mulai duhur, habisnya waktu duhur itu kapan? Ketika adzan asar. Ya. Cuma ada waktu yang afdol, ada waktu yang tidak afdol. Yang waktu afdol itu adalah pada waktunya, as-sholatu alal waqtiha. Gitu. Kalau kita entar nanti masih bisa kita sholat duhur kalau belum terdengar adzan asar. Cuma kita tidak mendapatkan afdol waktunya. Terutama sholat asar nih, ya sholat asar ini sholat yang berat sama sholat subuh. Ya. Sholat asar sama sholat subuh. Tapi Darul Mutakin alhamdulillah subuh itu 1 sat lebih. Karena memang alhamdulillah cukup panjang diberikan waktu kita untuk siap-siap. Jadi untuk siap-siap sholatnya diberikan waktunya cukup panjang, dari azan ke iqomah itu cukup panjang waktunya untuk persiapan sholat. Nah di sini dalam surat Al-Asr, surat Wal Asri, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wal Asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Inna itu alif ada nun tasdid ya, jadi ditahan. Innal alif lamnya jangan dipantulkan, karena alif lam bukan huruf qalqalah. Jangan innal jangan, tapi langsung innal insa, nun mati bertemu sin itu dengung ya, ikhfa. Ini ditahan karena ada tasdid huruf nunnya. Innal insana, sa-nya panjang 2 harokat mad tabi'i ya. Jadi kalau ada huruf yang berbaris fathah terus ada alif mati atau alif sukun panjang. Ini udah kita pelajari teorinya. Innal insa, sa-nya panjang tuh 2 harokat, 2 ketukan. Naknya jangan. Innal insana, lafi, laknya juga jangan panjang. Kalau panjang jadi beda artinya. Jadi la itu Pak, kalau gini ya, ini kita bilang lam alif, ini panjang. Kalau di situ laknya begini, ya.
tidak panjang ini, ya, pendek nih. Jangan salah. Di sini ada alifnya, di sini kumpulan antara huruf lam plus huruf alif, jadi sama dengan lam alif ya, lam alif. Kalau ini enggak, cuma huruf lam saja, ya, satu huruf lam. Ini jangan dibaca panjang, pendek. Ini artinya beda. Belum nggak kelihatan hurufnya. Nggak kelihatan dia harus yang gede. Gini ya, ada lam alif. Oh itu ya. Lam alif ini dibaca panjang, ya, dibaca panjang. Kenapa? Karena ada huruf lam bertemu dengan huruf alif, ya, sama dengan jadi lam alif, ini bacanya panjang. Kalau lam di situ di huruf di lafi, lamnya tidak panjang, lam biasa, maka dibacanya pendek. Ya. Jangan sampai keliru, ketukar. Ya. Ya. Kalau laknya pendek, kayak yang ada di sini, itu artinya adalah sungguh. Kalau lamnya panjang, ada lam alifnya la, artinya tidak atau jangan. Gitu. Jadi tergantung nanti penempatannya, dia artinya jangan atau tidak. Tapi kalau lamnya pendek, la, itu artinya sungguh. La azidannakum, la syadid, itu sering kita dengar tuh. La ing syakartum la azidannakum, la azidannakum, laknya pendek. Wala ing kafartum inna adzabi la syadid. Ya. Jadi kalau lamnya pendek itu artinya sungguh. Innal insana lafi khusr. Lafi, laknya pendek, ya. Fi-nya panjang. Laknya pendek artinya disungguh. Ya. Jangan dibaca lafi. Kalau kita baru ngeja, berhenti aja laknya. Jangan dibaca sambil berpikir. Kalau dibaca sambil berpikir, jadi panjang semua nanti. Innal insana lafi. Kalau sambil mikir begitu, ya, dipanjang semua. Di situ laknya pendek artinya sungguh. Ya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut adalah harfut taukid. Kalau laknya panjang disebutnya la'amun nahi, untuk larangan, tidak atau jangan. Kalau laknya pendek harfut taukid, untuk penguat. Sungguh, ya, khusrin, berada dalam kerugian. Jadi kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi semuanya rugi nih. Semuanya rugi. Apalagi Allah sudah menggunakan harfut taukid, sungguh. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi semuanya rugi. Tapi ada yang nggak rugi. Siapa? Illalladzina amanu, illalladzina. Ya. Jangan dikol-kolahkan. Illalladzina amanu. Ra, ri, ru. Alladzi, illalladzi, ra, ri. Illal, bukan ilal. Illalladzi, bukan ilal, ya, karena di situ ada tasdidnya. Jadi ditekan dulu. Illalladzina, bukan ilal, ya, bukan ilal, tapi illalladzina. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Nah, bukan so, ya, tapi u, ya. Tidak ada o, adanya u. Saubil haq
haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu. Yang tidak rugi itu siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini Pak, amanu dengan amilus sholih, alladzina amanu dengan amilus sholihat itu biasanya satu rangkaian. Ya, dalam surat At-Tin juga begitu. Wattini wasaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Selalu barengan itu. Banyak kan barengan. Branding ya. Antara alladzina amanu dengan wa amilus sholihat. Illal ladzi nya dua harokat ya itu mad tabi'i, amanu a-nya mad badal ya. A dua harokat, amanu nun-nya juga sama panjang dua harokat, wa amilus ini huruf shadnya bertasdid, depannya ada alif lamnya diabaikan saja ya. Kalau ilmu tajwid disebut alif lamnya alif lam syamsiyah. Alif lamnya tertulis tapi tidak terbaca. Amilus ya, wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bukan saw ya, enggak ada o ya, adanya u. Bukan wa tawasaw, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil saw. Bukan saw tapi saw. Nah kalau semua manusia itu kata Allah benar-benar berada dalam kerugian kecuali berarti enggak rugi. Siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya kalau dia mengaku beriman, maka imannya itu harus terejawantahkan. Harus ada bentuk konkret dari keimanannya. Apa itu? Amilus sholihat, yaitu amal soleh. Bohong kalau ngaku beriman tapi perbuatannya nggak baik. Imannya berarti belum mantap, imannya lagi turun. Karena namanya iman naik dan turun. Kadang-kadang kita kalau lagi beriman baik banget sama tetangga, sama saudara, ya. Tapi kalau iman kita lagi turun, ya, kalau sama tetangga, sama saudara aja kadang-kadang kita nggak baik. Nah orang yang beriman harus beramal soleh sebagai bentuk konkret dari keimanannya. Orang yang beramal soleh harus berlandaskan iman supaya amalnya jadi amal soleh. Kalau amalnya amal soleh sudah pasti akan Allah berikan ganjaran pahala. Jadi ini satu kesatuan ya. Orang yang beriman harus beramal soleh. Orang yang beramal soleh harus berlandaskan iman. Karena ada orang yang berbuat baik tapi landasannya bukan iman. Amer apa? Landasannya karena ingin mendapatkan sesuatu, Ujian. ya. Ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin mendapatkan jabatan umpamanya ya. Biasanya kalau kampanye tuh tidak sedikit itu. Yang pada datengin ke majlis-majlis taklim, ke warga-warga yang miskin, kasih duit, kasih sembako gitu ya. Pilihlah saya. Supaya pilih gitu kan. Nah, itu amal solehnya tidak berlandaskan iman. Hanya di dunia saja mendapatkan ganjarannya. Di akhirat pahalanya nol. Gitu. Makanya beriman harus ada bentuk nyata berupa amal soleh. Nah amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan berbuah pahala buat yang melaksanakannya kalau amal solehnya dikerjakan dengan landasan iman. Ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah yang ke-16. Banyak dah. Tadi baru keempat ya. Keempat tadi surat
An-Nisa. Yang ke-16 adalah surah Apa tahu dah. ya, pada ayat surah ke-16 itu surat An-Nahl ayat 97. Ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, ya. Dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan dan dia beramal soleh, gitu, maka akan mendapatkan dua kebaikan dari Allah. Jadi beriman dan beramal soleh. Tidak hanya cukup beriman dan beramal soleh, kalau kita mau mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan kerugian, watawasau bil haq, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Ya. Tugas berdakwah bukan tugas ustadz saja, bukan tugas kiai saja, tapi tugas setiap individu. Gitu. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Jadi tugas kita nih, setiap individu kita kaum muslimin punya tugas saling untuk berdakwah, menyampaikan yang kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Sabar. Kadang-kadang orang kalau dibilang udah sabar mas, sabar aja bu, sabar gitu kan. Lu mau kagak ngerasain. Iya. Enak banget tinggal ngomong sabar doang. Gua nih ngerasain sakit banget. Jangan dirasain. Lu belum aja gitu. Apa aja keluar. Nah, jadi kata Allah, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Terus dia adalah saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Watawasau bil haq, jangan bil ya, jangan. Pokoknya setiap ada lam mati, lam sukun jangan dipantulkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Alif lamnya sama ini, sabr. Alif lamnya alif lam syamsiah, diabaikan saja. Langsung masuk ke huruf shad yang bertasdid. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.